Keputusan besar Sinteyong menjadi sorotan mantan pemain Malaysia, FAM kena sentil. Dan yang selanjutnya, dendam kesumat PSSI-nya Vietnam. Trosier terancam dipecat jika kalah dari timnas Indonesia pada Maret nanti. Informasi bola selanjutnya, Sinteyong unggah foto bersama Erick Thohir pertanda latih timnas Indonesia sampai 2027. Dan yang terakhir, Sinteyong sampaikan evaluasi performa pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ungkap 2 masalah. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Philippe Trosier mendapatkan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF untuk mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Vietnam tidak mau harga diri sepak bola negaranya kembali diinjak-injak timnas Indonesia seperti halnya di Piala Asia 2023. Alih-alih memecat Philippe pasca kegagalan di Piala Asia, VFF memilih untuk memberi dukungan penuh kepadanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua VFF Nguyen Xuan Phuc pasca rapat yang digelar pada akhir Januari 2024 lalu. Nguyen Xuan Phuc menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Trosier meski baru saja gagal total di Piala Asia. Fokus federasi saat ini adalah membantu Trosier mempersiapkan timnas Vietnam untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam dihadapkan 2 pertandingan di bulan Maret mendatang melawan timnas Indonesia. Nguyen Xuan Phuc yang tidak mau wajah sepak bola negaranya kembali tercoreng. Tim Vietnam bukanlah milik pribadi VFF atau pelatih Trosier. Tim nasional adalah keluarga dan milik bersama negara. Kami akan bekerja sama dengan klub-klub untuk membantu tim Vietnam punya kekuatan terbaik, kata Nguyen Xuan Phuc. Sebelum memasuki pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang, ujarnya. Dan seperti yang diketahui bersama, kekalahan dari Indonesia di Piala Asia 2023 ibarat aib seumur hidup untuk Vietnam. Trosier pun banjir kritikan, namun saat ini Federasi Vietnam mencoba untuk memberikan dukungan penuh kepadanya lagi. PSSI-nya Vietnam ini masih belum menggubris tuntutan fan agar segera memecat Philippe Trosier. Mereka masih memberinya kesempatan, yakni di 2 laga melawan timnas Indonesia pada Maret nanti. Jika berakhir kekalahan, maka pelatih asal Perancis terancam ditendang dari kursi pelatih Vietnam. Meski diakui Nguyen Xuan Phuc jika dalam kontrak tidak menyertakan klausul pemecatan Trosier apabila meraih hasil yang buruk, namun Federasi Vietnam tetap bisa memecat Trosier asalkan membayar sejumlah kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang ada sebelumnya. Tujuan VFF yang ditetapkan untuk pelatih Trosier adalah sukses di kualifikasi Piala Dunia, kata Nguyen Xuan Phuc. Khususnya sukses di 2 pertandingan yang berlangsung di bulan Maret nanti. Jika tim tidak berhasil, maka VFF akan duduk dan berbicara dengan pelatih Trosier. Namun kontrak tersebut tidak punya klausul yang akan segera memecat pelatih asal Prancis ini, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Mantan pemain timnas Malaysia yang bernama Azrai Kor Abdullah memberikan masukan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk meniru keberanian Sinteyong di timnas Indonesia. Azrai Kor Abdullah menyebut, FAM harus mementingkan masa depan sepak bola Malaysia dengan cara regenerasi. Tidak seperti saat ini yang masih menggunakan pemain-pemain di atas usia 30 tahun. Di Piala Asia 2023 contohnya, Malaysia masih mengandalkan Junior Elstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brendan Gan, dan Laveri Corbin Ong. Azrai Kor mencontohkan timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 dengan sebagian besar pemain muda. Bahkan Indonesia menjadi skuad paling muda dengan rata-rata usia 22 tahun, 5 bulan. Nah, pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang mempercayakan Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Baggett, Justin Hamner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman yang merupakan pesepak bola usianya di bawah 23 tahun. Meski dengan kekuatan muda, Indonesia ternyata mampu melangkah sampai babak 16 besar. Sedangkan Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita Indonesia melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azrai.
Sebagian besar klub terlalu fokus pada memenangkan kompetisi kelompok umur dan akhirnya mengabaikan pengembangan talenta muda. Jika ini terus berlanjut, maka talenta muda kita akan menderita dan tim nasional akan terkena dampaknya dalam jangka panjang, ujarnya. Dan informasi bola selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengunggah foto bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah ini pertanda jika Sinteyong segera memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia sampai 2027 nanti? Dalam beberapa hari terakhir, sosok Sinteyong dan Erick Thohir ramai menjadi pembahasan. Dan ternyata di hari yang sama juga, Sinteyong dan Erick Thohir mengadakan pertemuan. Mereka berada dalam acara yang sama dan dalam video yang tersebar di media sosial, keduanya diwawancara seorang perempuan pada Sabtu 3 Februari 2024 dan Sinteyong pun membocorkan sedikit tema yang dibahas dalam sesi wawancara itu. Wawancara bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kami bicara lagi tentang pengembangan sepak bola di Indonesia, kata Sinteyong di akun Instagramnya. Dan tentu harapannya pertemuan ini merupakan sinyal baik bahwa Erick Thohir siap memberikan kontrak baru kepada Sinteyong, sesuatu yang diinginkan banyak pecinta sepak bola Indonesia. Sinteyong menyampaikan hasil evaluasinya untuk Timnas Indonesia setelah berpartisipasi di Piala Asia 2023. Menurut dia, ada dua aspek utama yang menjadi kekurangan timnya, yaitu kondisi fisik dan minimnya jam terbang dari para pemain utama di klubnya masing-masing. Pelatih berusia 53 tahun ini menyebut beberapa pemain inti Timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Justin Hubner tidak banyak mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Hal ini pun, kata dia, berdampak pada penurunan fisik dan performa saat bertanding di Piala Asia 2023. Jadi apa yang harus kami evaluasi adalah pemain-pemain inti di timnas ini nggak dapat bermain reguler di klubnya masing-masing. Dan itu menjadi kesulitan bagi saya. Mulai dari fisik dan performa saat pertandingan jadi menurun. Ujarnya dalam wawancara dengan Tempo di kawasan Senopati. Sinteyong pun menilai pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasional seharusnya berada dalam kondisi terbaik, sehingga tim pelatih tidak perlu lagi memberikan banyak latihan fisik dan fokus pada persiapan taktik. Namun hal itu tidak terjadi di Timnas Indonesia. Sinteyong kemudian mensiasati hal ini dengan menggeber anak asuhnya dengan berbagai latihan fisik dan angkat beban. Di sisi lain, dia juga meminta PSSI untuk mengagendakan beberapa uji coba untuk mengukur seperti apa perkembangan kondisi para pemain selama masa pemusatan latihan. Pemain-pemain yang harusnya menjadi tim inti itu ada yang terlambat, lalu tanggal 1 Januari baru mulai persiapan TC yang diikuti semua dan hal itu cukup menjadi kesulitan bagi saya. Dalam waktu yang sangat singkat memang kami fokus latihan fisik dan weight training ya. Jadi saat uji coba melawan Libya pada tanggal 2 dan 5 Januari, itu hanya cek kondisi fisik pemain. Apalagi pemain yang datang terlambat hanya bisa dicek fisiknya saat pertandingan itu. Ya, Timnas Indonesia sebelumnya menciptakan sejarah dengan telah menembus babak 16 besar pada Piala Asia 2023. Skuad Garuda yang melaju ke fase gugur dengan status peringkat ketiga terbaik grup D. Namun mereka yang gagal melaju lebih jauh karena telah dikalahkan oleh Australia dengan skor 0-4.